Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bi hadhihi al-khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tahmid kepada Allah dengan alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita hari ini akan bicara tentang kebangkitan umat Islam, energinya dan ketauladanannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yatim bergerak sendiri, kemudian gerakannya dengan energi la ilaha illallah, ledakan energi la ilaha illallah, berada di jepitan dua negara dikuasa, Parsi dan Roma, terletak Jazirah Arab. Kemudian dengan energi la ilaha illallah, berbagai tantangan, Rasulullah bangkit dengan energi tauhid. Alhamdulillah, dimulai dengan dakwah sendirian dan 23 tahun berdiri sebuah kekuasaan negara adikuasa yang meluluhlantakkan Parsi dan Roma di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab. Kurang dari 30 tahun, energi la ilaha illallah meruntuhkan dua negara kuat di dunia, dua negara adikuasa, yaitu Parsi dan Roma. Tentu kita ingin bertanya, rahasia apa yang ada pada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa negeri kita yang merdeka sudah lebih 70 tahun tidak semakin kuat? Dan kita harus jujur, kita tidak semakin kuat. Masalah semakin banyak, persoalan berjibun. Apa kelemahannya? Dan kita semakin lemah, umat Islam semakin juga lemah dan termarginalkan. Apa yang hilang? Apa yang tidak bisa kita ambil dari pelajaran kebangkitan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam periode, dalam masa lebih kurang 30 tahun, tumbang dua negara adikuasa di dunia, Parsi dan Roma. Tentu ada energi yang luar biasa, konsep yang hebat. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini perlu jadi pelajaran. Gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat, dengan para sahabatnya, walaupun awalnya sendirian, kemudian Jazirah Arab, kemudian Parsi dan Roma rontok dan lahirlah negara dikuasa baru kekhilafan Islamiyah, dimulai
2 kali berposko di tanah Arab dan 2 kali di Eropa. Tidak hanya di tanah Arab, bahkan di Eropa. 2 periode di tanah Arab, di Madinah dan Irak, di Baghdad, kemudian pindah ke Spanyol dan pindah ke Istanbul. 2 kali posko kekuatan umat di tanah Arab dan 2 kali di Eropa. Pertanda apa? Tanda ada energi dan konsep yang hebat yang ada di dalam Islam yang mesti kita pelajari bersama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengelola kebangkitan hari ini? Terlalu panjang kita kalau bercerita dari awal. Sesungguhnya potensi-potensi kebangkitan itu sudah ada pada umat Islam hari ini. Namun potensinya itu tidak terkelola dengan baik, tidak terorganisir dengan baik. Apa itu sidang jemaah? Semua kita untuk kebangkitan Islam hari ini harus sama-sama ambil peran. Semua kita ambil peran, kelola peran masing-masing, sinergikan orientasi dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah umat Islam akan kuat, maka terwujud qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah umat orang-orang yang beriman. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah sudah wasiatkan dan sudah perintahkan dari awal. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, orang-orang yang tertimbun di selimut-selimut kesibukan, selimut-selimut usaha yang orientasinya tidak terarah kepada orientasi Islam. Kau bangun kalian, bangun ideologi kalian, mantapkan akidah kalian, mantapkan pemahaman syariat kalian, konsisten pada siratal mustaqim, maka insya Allah Islam akan kuat. Maka sidang jemaah, semua ini tersimpul hijrah menuju sebuah keyakinan, puncak keyakinan kita. Allah katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, katakan wahai umat Islam, katakan wahai mukmin, katakan wahai pengusaha, katakan wahai politikus, katakan wahai ulama, katakan wahai sang guru, katakan wahai laki-laki muslim, anak muda Islam, wanita muslimat, katakan qul inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadah nusuku, ibadah kurbanku, wa mahyaya, potensi hidupku, wa mamati, bahkan kesempatan terakhir kematianku itu, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Ini prinsip. Katakan salatku, ibadah nusuku, potensi hidupku, potensiku di perdagangan, potensiku di ekonomi, potensiku di politik, potensi apapun yang kita punya, dari yang kecil sampai yang besar, bahkan kesempatan terakhir kematian, lillahi rabbil alamin. Tidak ada lagi arah yang lain selain lillahi rabbil alamin. Hijrahkan sidang jemaah, buang selimut-selimut yang telah merubah orientasi kita. Banyak yang terikat sebagai ini dan itu. Tidak, siapapun Anda seorang muslim, siapapun Anda hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda wajib taat kepada Allah. Siapapun Anda wajib pakai Quran dan Sunnah. Siapapun Anda wajib ikut arahan ulama. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana mengelola potensi ini? Secara teknis, hijrahkan diri Anda, bangun syakhsiat, akidah syariah, akhlak. Terus potensi pos umat, masjid. Kita masih punya pos kekuatan simpul yang merupakan kekuatan kita, masjid. Contoh sidang jemaah,
900.000 masjid di Indonesia. Jika setiap Jumat memungut infak, setiap masjid setiap Jumat, sekali Jumat saja 100.000, terkumpul uang 90 miliar. 90 miliar Anda bisa bangun pabrik 2. Setiap Jumat 2 pabrik umat Islam. Dalam sebulan 8 pabrik umat Islam. Dalam setahun hampir 100 pabrik umat Islam. 5 tahun, 10 tahun 1000 masjid umat Islam. Umat Islam kaya, potensinya tidak terkelola. Itu baru contoh satu masjid 100.000. Satu masjid, bukan satu muslim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mulai dari mana Anda bisa berperan untuk kebangkitan lintas usia, menangkan Islam, kuatkan Islam, jayakan Islam di usia apapun Anda. Anak muda, saya kisahkan Yazid bin Muawiyah. Anak muda berpasangan dengan Abu Ayyub Al-Ansari, orang tua. Ketika Muawiyah memerintahkan pasukan menaklukkan Konstantinopel, Istanbul sekarang, Turki sekarang, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu panglimanya, amir pasukannya Yazid bin Muawiyah di umur 19 tahun. Seorang anak muda umur 19 tahun mau menaklukkan Konstantinopel. Perang di awal, Abu Ayyub muncul di usia 80 tahun, seorang sahabat Nabi, orang yang pertama menjamu Rasulullah ketika datang ke Madinah. Al-Ansari, Ansar. Sidang jemaah, berangkatlah dia di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Perang pertama, babak belur dan luka Abu Ayyub Al-Ansari dengan usia 80 tahun. Tidak berhenti untuk kebangkitan kejayaan Islam walau di usia 80 tahun. Ketika itu Yazid berkunjung, dia luka parah. Wahai Abu Ayyub, apa permintaanmu? Kata Abu Ayyub, wahai amir kami Yazid, pertama, sampaikan salamku kepada seluruh pasukan Islam. Yang kedua, aku ada permintaan dan amanah dan wasiat padamu. Apa itu wahai Abu Ayyub? Jika aku wafat, maka bawalah jenazahku ke arah jantung Konstantinopel sejauh yang bisa engkau capai. Kuburkan aku di tanah itu. Bawa jenazahku ke jantung Konstantinopel sejauh yang kau bisa dengan pasukanmu. Kuburkan aku di tanah itu. Tidak lama meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Dibawa, dinaikkan ke atas kuda oleh Yazid bin Muawiyah. Ini amanat yang paling berat. Pasukan Romawi berlapis, namun Abu Ayyub minta dikuburkan di tengah kota Konstantinopel. Dibikin, dinaikkan ke atas kuda, dikomandoi pasukan, maju menerobos ke arah Konstantinopel, menghadapi serangan segala macam, membawa jenazah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjamu Rasulullah pertama datang ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari, sampai di tengah jantung Konstantinopel. Digali kuburan dengan cepat, dikuburkan Abu Ayyub Al-Ansari di situ, di tengah jantung Konstantinopel, di tengah kekuasaan Romawi. Turun kaisar Romawi. Kenapa beraninya umat Islam menguburkan jenazah ulamanya di situ, orang Islam di situ, di tanah kekuasaan?
Maka dikepung, kata Kaisar, ada apa ini? Kuburan siapa ini? Inilah alat kuburan wasiat dari dia. Dia adalah sahabat Rasul kami, sahabat Rasul kami yang ikut berperang dengan kami, dan dia berwasiat agar dikuburkan di tanah Konstantinopel. Kata Kaisar Romawi, keluarkan kubur jenazahnya, akan aku bagi-bagikan kepada serigala. Kata tanggapan Yazid yang muda, apakah dia sepengecut kita sekarang? Apakah dia mentalnya seperti mental kita sekarang? Mayoritas tidak bernyali, mayoritas tapi tidak bernyali. Maka ketika itu Yazid berkata, wahai saudara Kaisar, jika kau keluarkan, kalau ada yang mendekati kuburannya, menyentuh jenazahnya, mengeluarkan jenazah sahabat Nabi kami, maka tidak kutemui Nasrani di tanah Arab, melainkan aku sembelih dengan pedangku. Bergaining yang luar biasa. Jangan kau coba sentuh, dekati kuburannya. Jika ada berani menyentuhnya, maka tidak ada orang Nasrani yang tinggal di tanah Arab, melainkan aku sembelih dengan pedangku. Anak muda umur 19 tahun. Kegaduhan itu ditanggapi oleh para pendeta Nasrani. Dikatakan, kalau begitu wahai Kaisar, demi nyawa umat kita yang ada, jemaat kita yang ada di negara mereka, izinkanlah, izinkan. Akhirnya sidang jemaah diizinkan. Apa dibalik pesan Abu Ayyub Al-Ansari ini? Orang tua, visioner, punya arahan kebangkitan. Apa yang tersimpan di situ? Kembalilah pasukan. Sidang jemaah, muncul periode Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel. Setiap Muhammad Al-Fatih dimandikan masa kecil oleh ayahnya, ditunjuknya ke seberang. Nah, itu Konstantinopel. Nah, di situ dimakamkan jenazah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak mendengar kata azan. Mereka dia hidup di dunia, dimakamkan di tengah kaum kafir. Kau bebaskan ya anak. Nabi berpesan, siapa yang dikuburkan di sana, dia orang terbaik. Pemimpin pasukan yang menaklukkannya, pemimpin terbaik. Pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, pasukan terbaik. Ditanamkan sejak kecil, diserahkan kepada sang guru. Juga pesannya, bebaskan Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Orang tidak terpikir, kenapa Abu Ayyub meminta dikuburkan di Konstantinopel? Dia punya visioner yang luar biasa, sehingga bangkit umat Islam membebaskan kuburannya. Maka ditaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah kolaborasi orang tua, anak muda, kemudian disambung oleh generasi Muhammad Al-Fatih. Berdirilah negara Turki hari ini, yang menjadi pos kekuatan umat Islam yang keempat, Istanbul. Maka Erdogan berusaha membebaskan masjid kebanggaan yang ada di sana. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berperanlah masing-masing kita. Yang tua mengarahkan yang muda, kemudian yang muda bangkit. Walaupun Anda di usia muda, tetapi Islam ini dijayakan oleh anak muda. Hilangkan kegaduhan, cari potensi. Setelah mengolah potensi, cari potensi. Rasulullah menggali potensi. Nampak Abu Jahal dan Umar, dia berdoa, ya Allah, kuatkan agama ini dengan salah satu dari Umar ini. Artinya apa? Walaupun mereka kafir, ada potensi. Maka Nabi
membidiknya. Maka bapak-bapak, saudara, ada potensi di generasi kita, walaupun dia seorang pemabuk. Tahukah sidang jemaah, sebagai kisah terakhir, Islam ini pernah diselamatkan oleh seorang pemabuk, namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan pada perang Qadisiyah, dia ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dipenjarakan. Berangkat Sa'ad bin Abi Waqqas pergi perang dengan pasukannya. Maka ketika itu Abu Mihjan minta agar dia meminta bertemu dengan, dikunjungi oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia minta, bebaskan aku, karena aku ingin berjuang bersama Sa'ad membela Islam. Walaupun selama ini aku telah terjatuh ke lembah ini, tapi aku ingin bangkit mengukir sejarah kebaikan. Maka ketika itu tidak bisa diputuskan oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya bersayang melantun menangis semalaman. Tidak tahan istri Sa'ad bin Abi Waqqas, sholat istikharah. Dia akhirnya memutuskan, padahal bukan seorang gubernur, dia hanya istri seorang gubernur. Dia berani mengambil keputusan setelah sholat istikharah, dilepaskan Abu Mihjan. Abu Mihjan sebelumnya berjanji, kalau aku syahid, serahkan urusanku kepada Allah. Jika aku masih hidup, aku jamin, aku balik ke penjara ini, aku pasangkan rantai dan tangan di kakiku, aku sendiri yang memasangnya, mengunci pintu penjara ini. Pegang janji. Maka dipegang janji Abu Mihjan. Dibiarkan Abu Mihjan berangkat. Ketika itu dia tidak pakai dia punya perlengkapan perang seadanya. Sebilah pedang, seekor kuda, langsung menerobos menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya perang Qadisiyah. Pada waktu itu umat Islam sedang porak-poranda. Sa'ad cedera, tidak bisa memimpin dengan baik ketika itu karena cedera. Maka lemah umat Islam, hancur barisan. Hari menjelang maghrib, ketika maghrib, masuklah Abu Mihjan, langsung menerobos ring satu musuh. Singkat cerita, semua orang ketika itu Abu Mihjan berhasil menerobos ring satu musuh, menyatukan pasukan, dan masalah pasukan teratur. Dan akhirnya orang membicarakan siapa orang ini. Ada yang mengatakan malaikat dikirim Allah, ada yang mengatakan Ali bin Hisam, ada yang mengatakan saat melihat ini mirip Abu Mihjan, tapi Abu Mihjan dalam penjara. Singkat cerita, di bawah pemimpinan Abu Mihjan yang spontan tanpa dikendalikan, menang umat Islam di perang Qadisiyah. Maka Abu Mihjan, setelah orang gonjang-ganjing siapa sang penyelamat itu, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Hisam bin Ali, tapi Hisam bin Ali dibantah sudah syahid. Sa'ad bin Abi Waqqas mirip Abu Mihjan, tapi Abu Mihjan dalam penjara tidak mungkin. Abu Mihjan langsung menghilang. Orang membagi-bagi ghanimah rampasan perang, berbahagia. Abu Mihjan tak ambil rampasan perang yang menjadi haknya. Dia tepati janjinya dengan seluka di sekujur tubuhnya, pergi ke penjara. Dikunci langsung pintu penjara, dipasang rantai sendiri di tangan dan di kakinya, meringkuk di pojok penjara dengan berlumuran darah. Abu Mihjan besoknya saat pulang, orang bertakbir bahagia menyambut kemenangan. Sang istri bertanya, bagaimana kabar? Bagaimana Allah memperlakukan kalian? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai istriku, kami sudah hampir kalah, tapi Allah kirim seorang penyelamat. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Hisam bin Ali, tapi sekilas akan melihat dia mirip Abu Mihjan. Tapi Abu Mihjan dalam penjara. Langsung si istri ketakutan, telah ambil kebijakan tanpa izin suaminya. Dipegang tangan suami, wahai suami maafkan aku, wahai Sa'ad maafkan aku. Lahua Abu Mihjan, lahua Abu Mihjan, lahua Abu Mihjan. Dia benar-benar Abu Mihjan. Dia berjanji begini-begini kepadaku, aku tidak tahan, akhirnya aku lepaskan dia. Dan sekarang mana Abu Mihjan? Dia sudah masuk ke penjara dan dia menepati janjinya. Dikejar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sang penyelamat dan sang pemabuk itu. Dilihat dia benar-benar sudah lemah di pojok penjara. Dibuka penjara, dirangkul Abu Mihjan. Wahai Abu Mihjan,
engkau yang telah menyelamatkan kami. Kata Abu Mihjan, ya Sa'ad, dengarkan baik-baik. Demi Allah, hari ini engkau saksinya. Mulai hari ini aku tidak akan pernah lagi mabuk. Wahai Abu Mihjan, dengarkan olehmu. Mulai hari ini engkau tidak akan dipenjarakan lagi. Seorang pemabuk ada potensi Umar bin Khattab, ada potensi Utsman bin Affan, ada potensi Ali bin Abi Thalib, ada potensi Khalid bin Walid. Sinergikan, insya Allah Islam akan bangkit. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Dimanapun dan kapanpun, apapun tebusannya, jangan sampai Anda bobol tauhid. Wa bidzalika umirtu, dengan pesan di atas, umirtu, aku telah diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah muslim yang pertama tampil. Camkan ini, ana awwalul muslimin. Tampil lebih dulu, tidak perlu menunggu, tidak perlu dengan kecewaan tidak tampil. Awalul muslimin, jadilah Anda muslim yang tampil lebih awal daripada yang lain. Berebutlah fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Annan ya Mannan, iftah lana abwaab rahmatik wa abwaab maghfiratik wa abwaab jannatik. Allahumma ya Rabbana ya Karim, la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la maridan illa safaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la tijaratan illa arbahtah, wa la zira'atan illa athmartah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Rabbana ja'al minna Abu Bakar di akhir zaman, jadikan di antara kami Abu Bakar di akhir zaman, wa Umar di akhir zaman, wa Umar al-Khattab di akhir zaman, wa Uthman bin Affan di akhir zaman, wa Ali bin Abi Thalib di akhir zaman, wa rijala di akhir zaman, wa rijala di akhir zaman, wa rijala di akhir zaman. Ya Rabbana ya Karim, ij'al kuantan ya Allah, talu kuantan ya Allah, baldatan thayyibatan wa antal ghafur, waj'al Riau ya Rabbana ya Karim baldatan thayyibatan wa antal ghafur, waj'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Rabbana isfi mardana warham amwatana, Rabbana isfi mardana warham amwatana, Rabbana isfi mardana warham amwatana. Ya Rabbana ya Karim, ba'id 'anna al-bala wal fahsya wal qahta, wa ba'id 'anna tsunami wa zalazila, wa ba'id 'anna waba al-corona, wa ba'id 'anna waba al-corona. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.